sangat lusuh membelakangi mereka. Tiba-tiba tubuh mereka itu seperti membatu, membeku, dan mata mereka pun tidak bisa dipejamkan. Rudy yang melihat itu, tubuhnya sangat bergetar. Sedangkan Rama dan Supri sama halnya, sama seperti Rudy. Lalu perlahan sosok itu membalikkan tubuhnya, memperlihatkan wajahnya yang sangat menyeramkan, di mana mata sebelah kirinya itu bolong, tidak ada, dan mata sebelah kanannya itu bergantung di pipinya. Hidungnya yang koyak lebar dan mulutnya yang berbusa menetesi cairan berwarna hijau. Lalu sosok pocong itu pun berkata, "Ini rumahku. Kenapa kalian di sini? Jangan menggangguku, atau terima akibatnya." Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian yang masih mau mengklik video dari channel ini. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe bagi kalian yang baru pertama kali nonton di channel ini. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, seperti biasanya, saya akan memberikan sedikit kisi-kisi atau gambaran cerita pada cerita kali ini, yaitu tentang satu keluarga yang membeli rumah di pelelangan salah satu bank, dan ternyata di rumah itu ada sosok menunggu, yaitu sosok pocong. Untuk cerita lebih lanjut lagi, simak terus cerita ini, dan cerita horor kita mulai. Sebut saja nama laki-laki ini adalah Rudy. Rudy baru saja membeli rumah hasil dari lelang di salah satu bank yang ada di kotanya. Karena untuk tinggal keluarga kecilnya, ya, Rudy ini adalah kepala rumah tangga, di mana ia baru saja memiliki anak yang kurang lebih umurnya hampir 1 tahun. Ia sudah lama menabung, bahkan di saat bujangan ia sudah menabung untuk membeli rumah. Kelak jika ia sudah memiliki istri, apalagi sudah memiliki anak, ia ingin mempunyai rumah sendiri. Karena sampai sebelum ia membeli rumah, ia itu masih mengontrak di kontrakan kecil bersama dengan istri dan anaknya yang masih balita. Singkat cerita, ketika ia sudah memegang kunci rumahnya, sebelum ia pindah, ia mengajak kedua temannya untuk membersihkan pekarangan rumah serta di dalam rumah seperti berdebu atau ornamen-ornamen yang harus diperbaiki. Entah itu lantainya yang pecah atau kacanya yang pecah. Sampailah mereka bertiga pagi hari itu, tepatnya di hari Minggu. Karena sebut saja kedua temannya ini adalah Rama dan Supri. Karena kedua temannya ini adalah pekerja. Senin sampai Sabtu mereka bekerja, Minggulah waktu kosong, dan dua temannya ini pun menyetujui untuk membantu Rudy ini bersihkan rumahnya. Mereka pun bersiap-siap untuk melakukan sesuai perjanjian, karena Rudy itu sudah menghimbau kedua temannya untuk membabat habis rumput yang sudah sangat tinggi dan lebat yang ada di sekitaran rumah. Karena dalam waktu dekat Rudy dan keluarga kecilnya ini akan segera pindah ke rumah ini. Lalu mereka pun sudah di tempat masing-masing. Namun tempatnya tidak terlalu jauh, karena rumah ini lebar dan panjangnya itu kurang lebih hanya 2 tumbuk. Sehingga mereka pun masih bisa berbicara satu sama lain, tidak perlu dengan berteriak. Saat itu, Rudy dan Rama itu membersihkan rumput. Sedangkan Supri, dia berada di dalam rumah. Ia seperti menyapu, lalu melihat-lihat apakah ada yang perlu diperbaiki. Jika ada, ia akan melapor kepada Rudy dan membeli seperti semen ataupun yang lain. Setelah perbincangan Rudy dan Rama, tiba-tiba Supri berlari keluar. Entah apa yang terjadi, seakan-akan Supri
sedang mengalami kejadian yang janggal. Karena tampak dari raut wajah Supri itu seperti mengalami kejadian yang aneh. Rama pun bertanya, "Kenapa bro?" "Gak lah, gak ada apa-apa kok. Ngomong aja, ada apa? Ada ular? Atau ada binatang apa?" Enggak. Cuman berlari aja," kata Supri. Rudi yang melihat gelagat Supri itu seperti aneh. Karena watak Supri itu tidak seperti ini. Di watak Supri ini adalah laki-laki yang kalem. Bahkan tidak pernah sekalipun Rudi melihat Supri itu tergesa-gesa. Namun kali ini ia berlari tunggang-langgang keluar rumah. Rudi pun bertanya, "Ngomong aja, biar kita selesaikan. Kalau memang ada binatang, kita bunuh saja." Enggak, aku hanya berlari saja." Ya sudah, mereka pun melanjutkan lagi pekerjaannya, seperti membabat rumput. Lalu Supri itu hanya diam saja duduk di atas teras. Rudi bertanya, "Kenapa kamu duduk di atas teras? Emang di dalam sudah tidak ada yang perlu dilakukan?" "Gak ada lagi, sudah selesai," ucap Supri. "Yaudah, bantu aku aja di sini." Dan mereka pun membabat dan mencabut rumput. Sampailah di mana Rudi melihat Supri ini kerap kali melihat ke dalam rumah. Lalu dipergoki dengan si Rudi, "Kamu kenapa bro? Kamu dari tadi saya lihatin terus melihat ke dalam rumah. Ada apa?" Lalu Supri pun menunduk kembali dan membabat rumputnya. "Ada apa bro? Kamu buat saya tidak nyaman." "Nanti aja lah aku ceritain, kita selesaikan saja dulu." Lalu tak lama turun hujan. Dan mereka pun berteduhlah di dalam rumah sambil memakan makanan yang memang sudah disediakan oleh istri Rudi. Ya, itu bekal. Mereka pun makan bekal itu sampai habis karena memang tidak biasa kerja keras seperti itu, sehingga membuat perut mereka itu sangatlah keroncongan. Setelah selesai makan, masih saja hujan terus turun, sangat deras. Sampai mereka pun memutuskan untuk terus beristirahat. Sampailah jam 4 sore. Namun hujan masih saja terus turun, namun tidak selebat awal. Lalu Rudi pun berinisiatif, "Bagaimana ini? Kita lanjut saja, sebab di belakang rumah tinggal sedikit lagi, tanggung. Karena mana mungkin lagi minggu depan kalian mau jalan sama pasangan kalian." Lalu mereka pun setuju melanjutkan kegiatan mereka, dan mereka pun basah-basahan di situ. Tak terasa waktu pun berjalan sangat cepat, di mana azan maghrib pun berkumandang. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah untuk sejenak beristirahat. Nah, apa yang terjadi setelah itu di luar dugaan mereka bertiga. Ketika mereka sedang berkemas, membersihkan alat dan memasukkan beberapa barang, tiba-tiba mereka bertiga seperti mendengar suara loncatan akan sesuatu, dan itu terus menerus. Duk, duk, duk. Suara itu semakin mendekat, dan entah kenapa maghrib itu suasana rumah dan sekitar itu sangat hening, sampai napas mereka bertiga pun menggema di dalam ruangan itu. Mereka mencari sumber suara. "Apa itu?" tanya Rudi. Rama dan Supri menggeleng, mengisyaratkan tidak tahu. Suara itu seperti mendekat, sedangkan mereka bertiga masih celingak-celinguk mencari sumber suara itu. Dan suara itu pun berhenti tepat seperti di dekat mereka. Seketika terciumlah bau bangkai yang sangat menyengat hidung. Mereka pun melihat lagi. "Apa yang ditanya Rudi? Kalau dari tadi ada bangkai, harusnya dari pagi sudah tercium. Kenapa tiba-tiba tercium bangkai dan sangat bau?" Mereka pun mencari semua isi ruangan, mulai dari dapur, kamar tidur, ruang kamar 1 dan 2. Namun tidak mereka dapati bangkai seperti tikus
atau binatang lainnya. Lalu mereka pun bertemu kembali di ruangan depan atau ruangan tamu. Dan suara itu masih terus saja. Duk, duk, duk. Dan ketika mereka sedang saling tatap, tiba-tiba mereka mendengar suara geraman di belakang mereka bertiga. Mereka bertiga sontak melihat dengan serentak ke belakang, di mana itu adalah pintu masuk atau jalan keluar mereka. Namun apa yang mereka lihat itu adalah sosok pocong yang sangat lusuh membelakangi mereka. Tiba-tiba tubuh mereka itu seperti membatu, membeku, dan mata mereka pun tidak bisa dipejamkan. Rudy yang melihat itu, tubuhnya sangat bergetar. Sedangkan Rama dan Supri sama halnya, sama seperti Rudy. Lalu perlahan sosok itu membalikkan tubuhnya, memperlihatkan wajahnya yang sangat menyeramkan, di mana mata sebelah kirinya itu bolong, tidak ada, dan mata sebelah kanannya itu bergantung di pipinya. Hidungnya yang koyak lebar dan mulutnya yang berbusa menetesi cairan berwarna hijau. Lalu sosok pocong itu pun berkata, "Ini rumahku. Kenapa kalian di sini? Jangan menggangguku, atau terima akibatnya." Dan saat itu juga Rama pun mengompol. Ia terkencing-kencing di situ. Rasa takut membuatnya hilang kendali. Sampai akhirnya Rama pun pingsan. Sedangkan Rudy dan Supri melihat itu, ia tidak bisa pingsan. Namun juga tidak bisa memejamkan matanya. Sesekali Rudy melihat Supri, sedangkan Supri di situ terus berkumand kamit dengan suara yang kecil. Karena mereka berdiri kaku di depan sosok itu. Sosok itu pun berkata lagi, "Sebaiknya setelah ini jangan pernah kembali ke sini, atau kalian akan mati." Setelah selesai sosok itu berkata, dan mereka pun seperti terpental ke belakang. Setelah terpental itu, Rudy dan Supri bangkit perlahan dan melihat ke arah depan, dan sosok itu sudah menghilang layaknya debu. Lalu mereka berdua pun bergegas membangunkan Rama, karena Rama di situ sudah tidak sadarkan diri. Mereka menampar pelan wajah Rama, dan tak lama Rama pun sadar. Rama yang seketika histeris berteriak karena masih sangat takut. Mungkin saja ia trauma. Ia terus berteriak, "Jangan, jangan, jangan." Lalu Rudy pun menyadarkan Rama, "Bro, sadar bro. Ini aku Rudy. Ya, ini aku juga Supri. Kamu yang tenang." Setelah Rama mulai sedikit tenang, mereka pun bergegas menyiapkan semuanya, berkemas, dan langsung cabut dari situ. Di perjalanan, Supri barulah berkata, kenapa tadi siang Supri itu berlari keluar. Karena ada sesuatu yang berbisik kepadanya. "Siapa?" ucap sosok itu. Maka dari itulah Supri langsung berlari keluar. Karena saat di dalam rumah tidak ada satupun. Ia tahu bahwa temannya ada di luar. Mana mungkin Rudy atau Rama yang berbisik kepadanya. Dan ketika Supri melihat ke dalam rumah, yaitu melihat seperti sekelebat-sekelebat bayangan putih berlalu lalang. Namun ia tidak mau berkata kepada Rudy, karena ia tahu ini adalah rumah baru Rudy. Ia tidak mau Rudy berpikir yang aneh-aneh. Namun yang awalnya Supri tidak mau memberitahu, malah maghribnya mereka diteror oleh sosok yang terang-terangan menampakkan dirinya. Dan sampailah mereka di rumah Rudy, di mana Rama dan Supri seperti bungkam. Mereka diam saja menunduk, mungkin masih trauma dengan kejadian barusan. Rudy yang juga masih trauma mencoba untuk menenangkan kedua temannya, karena dialah kejadian ini
mereka terlibat. Yang harusnya have fun malah mendapatkan teror. Rudy pun seperti enggan untuk pindah. Entah bagaimana jadinya, sedangkan rumah itu sudah dibelinya. Beberapa waktu setelahnya, Rudy masih belum mau tinggal di rumah itu. Sedangkan kunci dan sertifikat sudah ada di tangannya. Dan cerita pun selesai. Sebenarnya cerita ini akan ada lanjutannya lagi. Namun saya akan melihat jika video ini sampai 2000 view, maka cerita ini akan saya lanjutkan. Karena kelanjutannya adalah di mana Rudy nanti itu akan mencoba untuk tinggal di rumah itu. Dan kejadian-kejadian aneh mulai Rudy rasakan satu persatu. Mulai dari awalnya benda-benda bergerak sendiri sampai di mana anak kecilnya itu hilang tengah malam, padahal rumah dikunci semuanya. Oke, saya akhiri cerita pada episode kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya. Dan see you.